bagian ke-7 ya dari serial pembelajaran ilmu tajwid ya, atau dasar-dasar ilmu tajwid. Ya, kita masih membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Di mana kita tahu bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 5 ya. Yang pertama adalah izhar, kedua adalah idgham bi gunnah, ketiga adalah idgham bila gunnah, kemudian yang keempat adalah iqlab. Ya, dari yang pertama sampai keempat ini kita sudah selesai membahasnya di bagian-bagian sebelumnya. Ya, nah di bagian yang ke-6 dan ke-7 hari ini kita masih membahas tentang hukum kelima, yaitu yang disebut dengan ikhfa. Ya, atau di dalam istilah yang lain sering sekali disebut juga dengan ikhfa hakiki, di mana artinya ya adalah bahwa ada huruf-huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf, di mana ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ke-15 huruf ikhfa ini, maka dia harus dibaca dengan samar. Ya, atau dengan kata lain bisa dianggap bahwa samarnya ini adalah seolah-olah antara izhar dan idgham. Ya, antara izhar dan idgham. Ada 15 huruf. Ya, di mana 5 huruf pertama sudah kita bahas di bagian yang ke-6. Ya, jadi bisa dilihat bagian ke-6 kita sudah membahas 5 huruf pertama dari ke-15 huruf-huruf ikhfa ini. Ya, huruf-huruf yang dimana ketika dia bertemu dengan nun mati dan tanwin, maka dia harus dibaca dengan samar. Nah, di bagian ke-7 ini kita akan memberikan contoh-contoh, atau kita akan memberikan ke-5 huruf berikutnya. Ya, ke-5 huruf berikutnya. Jadi dari 15 huruf ini akan terbagi menjadi 3 video. Ya, video pertama sudah kita bahas di bagian ke-6 kemarin, 5 huruf pertama, dan hari ini akan ada 5 huruf kedua ya dari ke-15 huruf ikhfa ini. Nah, nanti di bagian yang ke-8 kita akan berikan lagi 5 huruf berikutnya. Nah, hari ini di bagian yang ke-7 dari serial dasar-dasar ilmu tajwid ini kita akan membahas 5 huruf kedua ya dari ke-15 huruf-huruf ikhfa ini. Ya. 5 huruf ini adalah, yang pertama adalah huruf zai. Ya, huruf zai. Kemudian yang kedua adalah huruf sin. Ya, huruf sin. Kemudian yang ketiga adalah huruf shin. Ya, huruf shin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah huruf sod. Ya, huruf sod. Kemudian yang kelima ya adalah huruf dot. Ya, huruf dot. Jadi ini adalah jadi itu 5 huruf kedua ya dari huruf-huruf ikhfa. Ya, nah kita langsung saja ke contoh ya supaya lebih jelas. Di mana kita akan berikan contoh pertama adalah ketika huruf nun mati bertemu dengan zai. Ya, ketika huruf nun mati bertemu dengan zai, di mana ini harus dibaca ikhfa, harus dibaca samar. Contohnya adalah di dalam satu kata atau satu frase ya, yang berbunyi min zawal. Ya, min zawal. Ya, jadi itu nun mati bertemu dengan zai. Min, nah dibaca samar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika tanwin sekarang ya bertemu dengan zai. Tanwin bertemu dengan zai bisa dilihat di dalam contoh frase ghulaman zakiya. Ya, ghulaman zakiya manza. Manza. Ya, jadi itu tanwin bertemu dengan zai yang harus dibaca samar. Baik, contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan sin. Ya, nun mati bertemu dengan sin bisa kita lihat di dalam frase min sundusin ya, atau min sundus. Ya, boleh dibaca begitu juga. Ya, di sini nun mati bertemu dengan sin. Ya, min ya, samar. Ya, min sun ya.
Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika tanwin sekarang bertemu dengan huruf sin. Tanwin bertemu dengan huruf sin. Bisa kita lihat di dalam frase sebuah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Biqalbin salim. Biqalbin salim. Ya, qalbin salim. Ya, nun mati bertemu dengan sin. Ya, biqalbin salim. Ya, nah contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan shin. Ya, nun mati bertemu dengan shin. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Falaq. Ya, surat Al-Falaq ada satu frase yang berbunyi min syarri ma khalaqa. Min syarri, ya, min syarri. Nah, di situ nun mati bertemu dengan shin yang harus dibaca samar, ya, atau harus dibaca ikhfa. Lalu contoh berikutnya adalah ketika huruf nun mati, ya, atau tanwin ini bertemu dengan huruf shad. Ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf shad. Kita bisa lihat, ya, di dalam surat Al-Ma'un, ya, ada satu frase yang berbunyi an sholatihim, an sholatihim, ya, angso, ya, dibaca samar seperti itu. Lalu contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf shad. Ya, tanwin bertemu dengan huruf shad. Ya. Ada juga di dalam Al-Quran, ini surat Al-Fajr. Ya. Shoffan, shoffa, shoffan, shoffa. Ya, ini tanwin. Ya, dalam hal ini adalah fathatain, dia bertemu dengan huruf shad. Ya, tanwin dalam hal ini fathatain, dia bertemu dengan huruf shad. Shoffan, shoffa. Ya. Lalu contoh berikutnya, ya, adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf dhad. Ya, nun mati bertemu dengan huruf dhad. Bisa kita lihat di dalam frase illa min dari'. Illa min dari', ya. Illa min dari'. Illa min dari'. Ya. Itu nun mati bertemu dengan huruf dhad. Lalu berikutnya adalah atau yang terakhir ini adalah ketika tanwin, ya, bertemu dengan huruf dhad. Tanwin bertemu dengan huruf dhad. Bisa kita lihat di dalam frase wa kullan darabna, wa kullan darabna, ya. Lang darabna wa kullan. Nah, ini samar. Ya, tanwin bertemu dengan huruf dhad. Ya, nah itulah contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang 5 huruf kedua dari huruf-huruf ikhfa. Ya, di mana nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ini maka itu akan atau harus dibaca dengan samar. Ya, harus dibaca dengan samar. Bisa dikatakan seolah-olah kesamarannya ini adalah seperti antara idhar dan idgham. Ya, jadi totalnya kita sudah bicara tentang 10 huruf nih, ya, dari ke-15 huruf-huruf ikhfa. Ya, ke 10 huruf itu 5 bagian, 5 pertama sudah kita bicarakan di bagian yang sebelumnya, yaitu di bagian yang ke-6 yaitu huruf ta, sa, jim, dal dan dzal. Nah, hari ini tadi, ya, kali ini tadi kita di bagian yang ke-7 di dalam serial dasar-dasar ilmu tajwid ini kita sudah membahas ke-5 huruf yang kedua, yaitu huruf zai, sin, shin,
shod, dan dot. Ya, jadi insya Allah nanti di bagian ke-8 kita akan bertemu untuk membahas tentang 5 huruf berikutnya. Jadi total akan ada 15 huruf-huruf ikhfa. Baik, demikian. Terima kasih. Semoga kita diberi panjang umur untuk bisa kembali bertemu di bagian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.